Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya, amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys, saya mulai bahasan tentang modus jodoh masa lalu dalam ranah gaib berdasarkan keilmuan, pengalaman, dan penglihatan saya. Jodoh adalah sebuah ikatan yang terjalin di antara hati dengan hati yang berpasangan. Berbagai zaman dilalui, ikatan di antara yang terjadi tetaplah akan menjadi sebuah ikatan yang kuat mengikat dan selalu ada hadir di zaman-zaman yang terlewati. Seperti misal dahulu ada raja yang karena sebuah sumpah mengikat mencintai wanita yang tidak bisa dia jadikan permaisurinya, tapi dia menikah dengan wanita lain. Tentu itu akan terbawa dalam putaran sang waktu hingga entah berganti zaman. Bertemulah mereka hingga bisa bersatu, tapi ada juga yang tidak bersatu, banyak rintangan hingga terus berganti zaman lagi hingga benar-benar membuat mereka bersatu kembali. Tentu ujian cobaan untuk melunasi ikatan itu juga tidak mudah. Banyak halangan yang merintangi, bahkan walau mereka bertemu pun, kalau belum jodoh pun tetap tak akan bisa saling memiliki. Begitulah cinta yang penuh misteri. Tapi banyak juga oknum yang mencoba memanfaatkan kondisi itu dengan mengaku-ngaku bahwa diriku dan dirimu adalah jodoh dahulunya. Kita adalah sepasang kekasih. Tentu perkataan manis itu sebenarnya bohong, digunakan hanya untuk memanfaatkan kelemahan hati perempuan. Menina bubukan dengan rayuan manis, akhirnya ditipu untuk dikeruk demi kepentingan diri sendiri dan nafsunya. Ujungnya yaitu uang dan tubuh. Tentunya sudah banyak korban-korban yang tertipu, bahkan di dalamnya juga ada unsur sihir pelet yang juga mendayagunakan kekuatan makhluk gaib jahat. Setelah puas dengan uang dan tubuh yang sudah dihisap habis, dicampakkanlah mereka. Dan tergolong mereka para oknum itu disebut golongan para penipu. Sedangkan cara-cara untuk menghindari oknum yang sering menipu tentang jodoh berkaitan masa lalu dalam ranah gaib, yaitu hindari dan jauhi segala hal yang bisa membuat berhubungan kembali. Misal dihapus kontak nomor handphonenya, hapus semua percakapan tulisan atau panggilan teleponnya para oknum penipu. Dikarenakan memang ketika oknum penipu berhubungan dengan korban wanita, mereka memasukkan daya unsur gaib jahat sihir pelet untuk membius, melenakan, membuat selalu teringat-ingat kepada pelaku, baik suara ataupun wajahnya, dengan melalui ketikan tulisan yang terus diulang-ulang atau ucapan komunikasi lewat telepon berupa komunikasi yang intinya diulang-ulang selalu mengarah ke sebuah kalimat-kalimat tertentu yang disuruh oleh pelaku kepada korban, sehingga ada unsur sugesti, ada unsur hipno, ada unsur gendam dan daya
kekuatan makhluk gaib jahat, sehingga membuat daya kerja sihir pelet itu semakin mencengkram lebih kuat, sehingga ketika sudah selesai komunikasi baik lewat telepon ataupun lewat tulisan ketikan, si korban akan selalu terbayang-bayang, teringat-ingat selalu kepada pelaku, membuat hidupnya si korban semakin tidak nyaman, gelisah, resah, gundah gulana. Dan yang digarisbawahi di sini, jika pelaku sudah mendapatkan korban, biasanya juga pelaku akan mengirimkan sesuatu untuk korban dengan modus diberi hadiah berupa makanan atau minuman yang sudah disyarati oleh pelaku oknum untuk bisa dimakan atau diminum oleh korban, sehingga kekuatan jahat dari sihir pelet benar-benar akan semakin melekat lebih kuat sekali kepada korbannya, sehingga apapun yang diminta, apapun yang diinginkan oleh oknum penipu ini akan selalu dituruti oleh si korban yang sudah dikendalikan sepenuhnya oleh pelaku dengan keahlian dan daya sihir peletnya. Diperaslah hingga habis baik uang ataupun tubuhnya. Biasanya ciri oknum penipu akan bercerita tentang jodoh masa lalu. Setelah percaya, korban pelaku akan semakin lebih intens mendekati korban dengan sering berkomunikasi. Rayuan pujian selalu diberikan untuk melenakan korban. Setelah itu ada yang lebih parah di sini, yaitu modus foto telanjang disuruh mengirimkan oleh oknum pelaku. Tentu ini juga modus memeras si korban hingga habis uangnya dengan cara mengancam si korban akan dibagikan fotonya kepada orang-orang yang dikenal atau dipercayanya. Ada juga modus dijanjikan sesuatu yang luar biasa kepada si korban, hidup yang enak bersama si pelaku penipu yang biasanya akan berpura-pura menjadi orang kaya, padahal kenyataannya song tidak kaya sama sekali. Disuruh untuk pergi ke tempat si pelaku yang tentunya nanti di sana hanya akan ada penyiksaan atau pemerasan kembali. Ada juga yang berpura-pura si pelaku ibu atau bapaknya sakit parah di rumah sakit, sehingga dengan alasan itu si pelaku penipu meminjam uang yang besar jumlahnya kepada si korban. Akhirnya karena korban sudah terpengaruh dengan tipu daya licik si pelaku penipu, terutama sihir peletnya, yang membuat korban menurut meminjamkan uangnya, padahal itu hanya modusnya saja untuk menipu. Bahkan ini pun juga oknum penipu juga bisa menyasar kepada wanita yang sudah berumah tangga. Memang benar-benar berbahaya sekali oknum penipu ini. Jika memang ada indikasi seperti itu, segeralah memutus ikatan itu dengan segala daya cara apapun, dengan segera, sehingga pengaruh jahatnya bisa setidaknya berkurang banyak sekali. Bisa meminta bantuan secara non-medis kepada orang yang pintar linuih untuk menetralisir kekuatan gaib jahat dari sihir pelet si pelaku yang melekat kepada si korban, sehingga tidak akan terpengaruh dan mengingat kembali pelaku oknum penipu itu. Dan biasanya pengaruh itu akan hilang total dalam hitungan 3 minggu, paling lama sebulan. Berhati-hati dan selalu waspada dalam mengenal siapapun jika berhubungan dengan ranah dunia gaib, dan jangan pernah memberikan nomor handphone atau nomor yang bisa dihubungi oleh si pelaku, dan jangan menerima telepon dari nomor yang tidak
dikenal sama sekali untuk berjaga-jaga dari oknum penipu. Berhati-hati untuk tidak mudah percaya dengan ucapan ataupun hasil scan jika bilang kamu adalah jodohku di masa lalu, kamu adalah permaisuriku, kamu adalah istriku, kamu adalah jodohku, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya akan mengarah menuju kepada penipuan. Memiliki pagaran gaib yang kuat bisa dari belajar keilmuan secara otodidak ataupun belajar dari seorang guru, ataupun diberi secara langsung oleh orang pintar linguih. Bisa dalam bentuk pegangan, misalkan benda aji, benda bertuah, atau pusaka yang bertujuan untuk menetralisir, menolak daya sihir pelet dari makhluk gaib yang jahat yang digunakan oleh pelaku penipu. Dalam ranah gaib seperti jodoh, yang benar-benar asli bisa melihat dahulunya ada atau tidaknya sebuah ikatan jodoh berpasangan. Tentulah tidak mudah dan ngasal jeplak. Ada tingkatan untuk mengetahui masa lampau, tidak bisa diperoleh dengan mudah dan gampang. Rata-rata banyak yang sudah terjebak dalam fase kehaluan dan ilusinya sendiri. Ciri-ciri orang yang memiliki atau mencapai tingkatan bisa melihat masa lalu, masa sekarang, dan bahkan masa depan. Orangnya berhati bersih, jujur, menjaga selalu perkataan dan perbuatan, ucapan maupun tingkah lakunya di jalan kebenaran dalam kehidupannya. Orangnya hidupnya sederhana, tidak neko-neko, tetap berhubungan dengan duniawi, tapi hatinya selalu menunduk, selalu terjaga pikiran, nafsu, dan keinginannya pada keinginan-keinginan duniawi yang berlebihan, dan tekun, rajin meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Sang Maha Pencipta secara istiqomah, seperti misal berzikir, bertafakur, berdoa, meditasi, dan kegiatan-kegiatan positif yang intinya mendekatkan dirinya hanya kepada Allah Sang Maha Pencipta. Orangnya sifatnya pendiam, rata-rata sebagian besar seperti tidak memiliki kemampuan ataupun keilmuan. Bahkan dilihat oleh orang hebat pun tidak akan bisa menembus, tidak terlihat nampak, hanya seperti orang biasa saja. Kecuali yang melihat orang hebat itu juga pada tataran kemampuan dan keilmuan yang sama. Ibarat orang tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak ngawai, tidak ndayani, seperti orang biasa saja. Padahal kenyataannya kemampuan dan keilmuannya benar-benar luar biasa dahsyat. Kedua matanya bersinar sangatlah tajam seperti sebuah pusaka yang mudah membelah batu. Memiliki tingkat kebatinan yang sangat tinggi dan mengenal jati dirinya yang sejati. Mudah memaafkan dan tingkat kesabaran yang dimiliki benar-benar luar biasa. Intuisi dan semua indera kepekaannya sangatlah tajam. Bisa membaca pikiran orang lain. Suka dan ikhlas menolong siapapun tanpa meminta imbalan apapun. Bahkan dirinya walaupun juga banyak mendapatkan masalah seberat apapun, akan tetap selalu menolong. Bisa melihat dan menceritakan kejadian-kejadian masa lalu, masa sekarang, dan bahkan masa depan. Kadang berlagak seperti orang yang aneh, karena memang orang tingkatan ini hanya selalu mengikuti apa kata dari hatinya. Bisa melihat sesuatu yang gaib dan mengambil gaib apapun sangatlah mudah dilakukan
tapi biasanya tidak akan mau mengambil ataupun memiliki barang dari alam gaib karena tahu resiko dan imbal baliknya dari perbuatannya itu sendiri. Orang yang sudah mencapai tingkatan ini, sehebat apapun makhluk gaib, musuh yang dimiliki itu seperti tidak ada apa-apanya. Tidak mau memperlihatkan keilmuan dan kemampuannya jika tidak dalam keadaan yang terpaksa sekali. Biasanya yang mencapai tingkatan ini menyamar menjadi orang biasa, tapi ada juga yang tidak menyamar, seperti contoh pertapa, biksu di Tibet dan yang lainnya. Begitulah sesuatu yang masuk dan berhubungan dalam ranah gaib. Seperti halnya jodoh pun bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang berniat jahat untuk digunakan menipu dengan bantuan sihir pelet yang mendayagunakan kekuatan makhluk gaib jahat yang dimilikinya. Tentunya semua perbuatan jahat sekecil ataupun sebesar apapun tentunya akan mendapatkan balasan setimpal bagi si pelaku penipu. Cepat atau lambat, karma atau hasil dari perbuatan yang dilakukannya akan didapatkan secepat mungkin. Tentu dengan semuanya kejadian-kejadian yang di atas, kita akan semakin waspada dan lebih berhati-hati, dan semakin lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Sang Maha Pencipta. Tentunya dengan selalu mengingat, mendekat, dan hanya meminta kepada Allah Sang Maha Pencipta, kita akan selalu berada dalam perlindungannya. Apapun semua yang terjadi, tentunya atas izin Allah Sang Maha Pencipta. Salam ingat dan selalulah waspada. Demikianlah ya guys, penjelasan semuanya tentang modus jodoh masa lalu dalam ranah gaib. Semoga bermanfaat buat semuanya. Siapapun saja tentang penjelasan modus jodoh masa lalu dalam ranah gaib ini, amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Lalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.